Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang komunikasi kelompok. Terdapat pembagian klasifikasi dalam komunikasi kelompok, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder, kelompok in-group dan out-group, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Yang terakhir ada kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Yang pertama itu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer ditandai dengan adanya hubungan emosional, hubungan personal, dan hubungan akrab atau dekat. Contohnya seperti keluarga, teman dekat, tetangga-tetangga, terutama tetangga yang ada di pedesaan. Kelompok sekunder ditandai dengan ketidakadanya hubungan akrab, hubungan emosional, serta hubungan personal. Contohnya seperti komunikasi massa. Yang kedua itu ada kelompok in-group dan kelompok out-group. In-group dikenal sebagai kelompok kita dan out-group dikenal sebagai kelompok mereka. Sebenarnya hampir sama dengan kelompok primer dan kelompok sekunder, namun yang membedakan adalah di dalam in-group dan out-group sebaiknya kita membuat batas yang fungsinya untuk menentukan siapa yang masuk ke dalam kategori orang dalam dan siapa yang masuk ke dalam kategori orang luar. Contoh dari in-group ini adalah sekelompok ibu-ibu yang mengadakan arisan bersama setiap periodenya. Mereka memiliki perasaan dekat dan faktor simpatik. Contoh untuk out-group, ketika kita berhadapan dengan kelompok lain dalam suatu kompetisi debat, mereka merupakan lawan dari in-group kita. Dan mereka disebut out-group. Selanjutnya, yang ketiga adalah kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Contohnya, membership fitness club juga dapat menjadi salah satu contoh membership group atau kelompok keanggotaan di mana seseorang yang telah terdaftar sebagai anggota dari klub tersebut akan terlibat secara fisik dalam setiap aktivitas yang diadakan. Seseorang dapat disebut sebagai anggota dari fitness club tersebut apabila orang tersebut secara resmi dan fisik diterima serta mendapat kartu keanggotaan, sehingga secara otomatis orang tersebut akan ikut dalam setiap aktivitas sehingga dapat mencapai tujuannya seperti mendapatkan bentuk tubuh yang bagus, mendapatkan tentang peraturan-peraturan pola hidup yang sehat. Namun bagi sebagian orang yang tidak dapat ikut serta ke dalam menjadi anggota klub tersebut tidak menutup kemungkinan mereka akan terpancing untuk melakukan aktivitas yang sama di luar klub tersebut untuk mendapat tubuh yang bagus pula. Sehingga di sini klub tersebut menjadi sebuah acuan atau referensi grup atau kelompok rujukan bagi seseorang yang mengembangkan diri mereka. Selanjutnya yang keempat itu adalah kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Kelompok deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Contohnya, kelompok sepintas, kelompok katarsis, atau kelompok belajar. Sedangkan kelompok preskriptif mengklasifikasikan kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya, diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, atau forum. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi, yaitu ada 3. Yang pertama, konformitas. Yang kedua, fasilitas sosial. Yang ketiga, polarisasi. Yang pertama, konformitas adalah sebuah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Bila sejumlah orang di dalam kelompok melakukan sesuatu,
Ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan atau melakukan hal yang sama. Yang kedua, ada fasilitas sosial. Fasilitas sosial artinya mudah menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi suatu pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah. Kehadiran orang lain dianggap menjadi suatu pembangkit energi bagi para individu. Yang ketiga, ada polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah yang lebih ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok, para anggota memiliki sikap agak mendukung tindakan tertentu. Setelah berdiskusi, mereka akan lebih memperkuat atau mendukung tindakan tersebut. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota menentang dari tindakan tertentu, maka setelah berdiskusi, biasanya anggota kelompok akan lebih keras untuk menentang tindakan tersebut. Faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor situasional atau karakteristik kelompok. Yang kedua, faktor personal atau karakteristik para anggota kelompok. Faktor situasional terdapat 4 macam. Yang pertama, ukuran kelompok. Ukuran kelompok paling efektif terdiri dari 5 orang. Ukuran dari kelompok dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kelompok kecil dan yang kedua, kelompok besar. Kelompok kecil adalah kelompok yang terdiri dari satu atau dua komunikasi yang dalam situasi komunikasi memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. Keuntungan kelompok kecil adalah terdapatnya umpan balik seketika dari komunikan atau anggota. Yang kedua adalah kelompok besar. Kelompok besar adalah komunikasi dengan kelompok komunikan yang jumlah anggotanya besar. Situasi komunikasinya pun tidak memungkinkan terjadinya umpan balik verbal. Yang kedua dari faktor situasional adalah kohesi kelompok. Kohesi kelompok adalah kekuatan yang mendorong para anggota kelompok untuk tetap tinggal di dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Yang ketiga adalah jaringan kelompok. Jaringan kelompok adalah suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan terkoordinir. Terdapat beberapa tipe jaringan komunikasi. Di antaranya adalah tipe roda, tipe rantai, tipe Y, tipe lingkaran, dan tipe bintang. Namun di antara banyaknya tipe tersebut, tipe roda menghasilkan produk kelompok tercepat dan terorganisir. Contohnya adalah dalam sebuah jaringan yang mengatur dalam kelompok adalah moderator dalam sosialisasi. Yang keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Terdapat 3 macam tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Yang kedua adalah kepemimpinan demokratis. Yang ketiga adalah kepemimpinan laissez-faire. Gunanya sebuah pemimpin dalam kelompok adalah di dalam kelompok harus ada pemimpin yang mengatur untuk memberikan keputusan yang tepat. Faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok yang kedua adalah faktor personal. Terdapat 3 macam faktor personal. Yang pertama, kebutuhan interpersonal. Kebutuhan interpersonal. Orang menjadi anggota kelompok didorong oleh 3 kebutuhan interpersonal. Yang pertama, inklusi. Inklusi adalah seseorang ingin masuk ke bagian kelompok. Kontrol adalah seseorang ingin mengendalikan orang lain dalam tatanan sebuah kelompok. Afeksi adalah seseorang ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok lainnya. Yang kedua adalah tindak komunikasi. Tindak komunikasi adalah manakala kelompok bertemu, terjadilah pertukaran informasi. Setiap anggota berusaha menyampaikan atau menerima informasi secara verbal maupun non-verbal. Contohnya dalam sebuah kelompok, ada seseorang yang berkomunikasi buruk akan membuat pengaruh besar terhadap anggota kelompok lainnya. Yang ketiga adalah peranan. Ada 3 kategori peranan anggota kelompok. Yang pertama, peranan tugas kelompok.
Peranan tugas berhubungan dengan upaya memudahkan dan mengkoordinasi kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan kelompok. Yang kedua, peranan pemeliharaan kelompok. Pemeliharaan kelompok berkenan dengan usaha-usaha yang memelihara emosional anggota-anggota kelompok. Ketiga adalah peranan individual. Berkenaan dengan usaha anggota kelompok untuk memuaskan kebutuhan individual yang tidak relevan dengan tugas kelompok. Dalam komunikasi kelompok itu ada dua macam-macamnya. Ada yang pertama ada deskriptif. Saya ingin menjelaskan tentang deskriptif. Itu mengacu pada pola pikiran atau alamiah yang terbentuk dalam proses itu. Mungkin di situ kita bisa berproses tentang pemikiran yang sama lah, atau berbagi pemikiran untuk memenuhi tujuan itu dengan secara alamiah. Seperti itu. Menurut para ahli, kelompok komunikasi deskriptif itu ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok tugas. Yang kedua, kelompok pertemuan. Dan yang ketiga, kelompok penyadar. Dalam 3 hal itu merupakan tujuan komunikasi kelompok deskriptif. Kelompok preskriptif. Kelompok preskriptif mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh setiap anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Ragan dan Wright mengategorikan 6 format kelompok preskriptif, yaitu diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Pertama, saya akan menjelaskan tentang diskusi meja bundar. Diskusi meja bundar adalah komunikasi bebas dilakukan oleh anggota kelompok karena susunan tempat duduk yang bundar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa susunan meja bundar memudahkan partisipasi spontan yang lebih demokratis daripada susunan meja segi empat yang lebih autokratis dan kaku. Yang kedua ada simposium. Simposium adalah serangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari sebuah topik atau posisi yang pro dan kontra terhadap masalah yang kontroversial dalam format diskusi yang sudah dirancang sebelumnya. Yang ketiga ada diskusi panel. Diskusi panel adalah format khusus yang anggota-anggota kelompoknya berinteraksi baik berhadapan-hadapan maupun melalui seorang moderator di antara mereka sendiri dan dengan hadirin tentang masalah yang kontroversial. Umumnya, susunan tempat duduk diskusi panel meletakkan peserta diskusi pada meja segi empat yang menghadap khalayak dengan moderator duduk di tengah-tengah di antara dua pihak yang berdiskusi. Yang keempat, ada forum. Forum adalah waktu tanya jawab yang terjadi setelah diskusi terbuka. Khalayak memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan. Di forum ini terdapat 5 macam forum, yaitu forum ceramah, forum debat, forum dialog, forum panel, dan forum simposium. Yang kelima ada kolokium. Kolokium adalah format diskusi yang memberikan kesempatan pada wakil-wakil khalayak untuk mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan kepada seseorang atau beberapa ahli. Yang terakhir ada prosedur parlementer. Prosedur parlementer ini adalah format diskusi yang secara ketat mengatur peserta diskusi yang besar pada periode waktu tertentu ketika sejumlah keputusan harus dibuat. Para peserta harus mengikuti peraturan tata tertib yang telah ditetapkan secara eksplisit.